Setelah mendengar berita itu, lelaki tua itu meraung ke langit dan hampir pingsan. Ia tidak menyangka akan jatuh tersungkur. Ia tidak rela. Setelah Ye Chen meninggalkan tanah Roh Kudus, Fei Tianhu berkata sambil tersenyum, "Ku bilang, ada apa dengan Tuan Kota?" Kedengarannya tidak bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Esensi darahku sangat mendominasi. Ada kekuatan khusus. Kekuatan seperti inilah yang membuatku tidak terluka dalam bencana. Kau memaksakan setetes esensi darah lagi untuk ditunjukkan kepada kami. Kau tidak melihatnya dengan jelas tadi." Roh Kudus berkata dengan sedikit rasa ingin tahu. Ye Chen memelototinya, lalu berkata, "Ada 6 tetes esensi darah di sini, 2 tetes untuk kalian masing-masing. Tidak ada bahaya saat kalian berada di Jalan Senyu. Kalian seharusnya bisa membuat banyak kemajuan dengan menyempurnakannya." Ye Chen membagi 6 tetes esensi darah kepada 3 orang, dan mereka semua menerimanya dengan senang hati, lalu mereka semua pergi berlatih di perahu di seberang. Ye Chen duduk di haluan perahu dan memandang ke kejauhan Jalan Senyu. "Sekarang dengan kekuatanku, seharusnya tidak ada masalah besar dalam melawan Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 2, tapi itu hanya sedikit kerugian," gumam Ye Chen dalam hati. Ia sudah merasakan kekuatannya sendiri saat bertarung dengan beruang hitam itu. "Sungguh mengerikan. Seperti apa darahku?" tanya Ye Chen pada dirinya sendiri. Ia mendapati tubuhnya mulai berubah sejak terakhir kali ia menjadi sangat kuat di Jalan Senyu. Pertama, tubuhnya menjadi suci, lalu bencanalah yang menyebabkannya mengubah darahnya dan menjadi sangat kuat. Sekarang, kekuatan tubuhnya telah sebanding dengan Hunyuan Daluo Jinxian, yang sangat mengerikan. Jika ia benar-benar mencapai Hunyuan Daluo Jinxian, akankah tubuhnya ditingkatkan lagi? Sebulan kemudian, di kabin perahu yang lain, Roh Kudus menerobos dengan bantuan 2 tetes esensi darah dari Yuan Daluo Jinxian yang bercampur, dan langsung melesat ke tahap akhir dari lantai 9 Dala Jinxian. Setelah itu, Fei Tian Tiger juga menerobos dan mencapai level 8 level Daluo Jinxian, dan kekuatan darahnya kembali hidup. Bahkan dalam menghadapi Daluo Jinxian, dia tak kenal takut. Ye Wuyu, di sisi lain, melompat ke level Daluo Jinxian dan menjadi orang suci semu. Dia juga memberikan pedang hijau dan emas darah kudus kepada Ye Wuyu. Saat ini, Ye Chen, pedang hijau dan emas darah kudus, telah mampu meledakkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang. Setelah kekuatan fisik, Ye Chen merasa bahwa tinjunya jauh lebih baik daripada pedang hijau darah. Ye Wuyu juga mempraktikkan formula memperkosa makhluk abadi, jadi tidak masalah menggunakan pedang emas hijau darah suci. Setelah setengah bulan, keempat orang Ye Chen tiba di sebuah benua. "Apa yang kulihat? Apakah itu gagak emas?" Melihat harimau langit yang terbang di langit. Begitu mereka mendarat di daratan, mereka melihat burung emas besar. "Kita tidak di Fusang, kan?" gumam Roh Kudus kecil. Ye Chen tersenyum, "Apakah kamu pernah makan daging hitam keemasan?" "Daging hitam keemasan?" Roh Kudus sedikit terkejut. "Seharusnya lezat, kan?" kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Enak sekali." Ye Chen dan yang lainnya segera pergi, melihat banyak kembang sepatu. "Pohon kembang sepatu ini sangat tinggi, kamu bisa membangun rumah di atas kembang sepatu." Ini adalah hutan pohon Fusang. Ada banyak bangunan di atas pohon-pohon itu. Bangunan-bangunan ini sangat besar dan dapat menampung beberapa gagak emas raksasa. Begitu mereka melangkah masuk ke hutan, Jinwu keluar dan berteriak, "Siapa itu?" "Aku dari keluarga Jinwu." Fei Tian Tiger berdiri dan bersenandung, "Apa itu Zuang? Kita sedang lewat. Kenapa kau membangun sarang di sini dan menghalangi jalan orang lain? Apa kau serius? Kau dari Jalan Senyu? Pergilah, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Jinwu yang sangat arogan itu berkata. Roh kecil itu tak tahan, dan berkata dengan marah, "Nenek, sebagai Roh Kudus, aku belum pernah semarah ini. Kalau kau cerewet lagi, aku akan membuatmu marah." Jinwu itu terlihat jelek. Dia begitu sombong di wilayah suku Jinwu, yang benar-benar membuatnya marah. "Ini wilayah kami. Apa kau mau membuat wilayah lain?" kata Jinwu dengan marah. "Aku akan menghapusnya." Roh Kudus itu tak berkata sepatah kata pun, langsung menghantam kehampaan. Sebuah kekuatan dahsyat jatuh, dan wajah Jinwu berubah drastis. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, dia tak bisa menghindar. Puff! Tubuhnya tiba-tiba meledak di bawah telapak tangan Roh Kudus. Jika bukan karena Roh Kudus kecil yang ingin mencicipi rasa hitam keemasan, sekarang hitam keemasan itu telah menjadi kabut darah. "Aku bilang Ye Xiaoxi, kita bisa mengandalkan Jinwu ini untuk makan." Roh Kudus kecil, dia tertawa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Buang-buang waktuku memanggang gagak emas seperti itu. Jika kau ingin memanggang, kau akan memanggang yang besar." Petik 2. Jika kau bilang begitu, aku akan melakukan lebih banyak lagi. Roh kecil itu berkata dengan tidak puas. Setelah Jinwu terbunuh, tentu saja itu menarik perhatian orang-orang Jinwu lainnya. Jinwu hanyalah suku kecil. Jinwu yang baru saja terbunuh hanyalah kekuatan Jinxian. Sekarang ada Jinwu lain setingkat Daluo Jinxian. Setelah melihat mayat Jinwu lain di tanah, wajah Jinwu itu menjadi sangat buruk. Ia langsung berkata, "Kau membunuh orang-orangku. Kau tidak ingin meninggalkan negeri Fusang hidup-hidup. Jika kau berani mengancamku, kau akan mati."
Titik kecil Roh Kudus sekali lagi bertepuk tangan, dan sekali lagi bertepuk tangan. Gagak emas setingkat Daluo Jinxian juga terkejut. Tanpa diduga, Roh Kudus begitu kejam sehingga ia akan membunuhnya jika ia tidak setuju. Bagaimana mungkin gagak emas Daluo Jinxian mampu menangkis serangan kecil Roh Kudus, dan tubuhnya tiba-tiba retak. Ye Xiaoxi, apakah kau sudah makan ini? Tanya Roh Kudus. Harimau Feitian menatap Roh Kudus dengan tidak senang, dan berkata, bisakah kau meningkatkan visimu? Kucing dan anjing seperti apa yang harus dimakan? Tidak ada ideal sama sekali. Sedikit Roh Kudus segera memahami arti lukisan harimau terbang dan berkata, apakah kau ingin makan setingkat Hunyuan Daluo Jinxian? Apa, tidak bisa makan? Flying Tiger meremehkan jalannya. Ya, itu yang terbaik. Roh itu sedikit bersemangat untuk berkata, ini hanya suku Jinwu kecil. Yang kuat di Jinwu seharusnya tidak terlalu kuat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh satu lapis Hunyuan Luo Jinxian, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian, mereka berempat berjalan menuju klan Jinwu. Dua Jinwu telah terbunuh berturut-turut, dan klan Jinwu telah diganggu. Pada saat yang sama, ada 9 lapis Jinwu dari Daluo Jinxian. Namun, begitu dia muncul, dia dipukuli hingga muntah darah oleh Roh Kudus, dan dia sekarat. Klan Jinwu sangat marah, dan tak lama kemudian muncul seorang pria kuat dari Hunyuan Daluo Jinxian. Ini adalah gagak emas tua. Tampaknya sangat tua. Setelah kemunculan Jinwu tua, Jinwu lain dari klan Jinwu juga muncul, mengawasi dari balik kembang sepatu. Mereka semua sangat marah karena seseorang membunuh 3 anggota klan mereka berturut-turut. Kemarahan mereka begitu besar sehingga jika mereka tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan menjadi tak tahu malu. Kau terlalu sombong. Jinwu tua membuka mulutnya, menatap Ye Chen dengan amarah di matanya. Flying Tiger mendengus dengan nada meremehkan, apakah kau terlalu sombong? Inilah kerangka keluarga Jinwu kita. Apa yang kau lakukan? Jinwu tua yang mendominasi itu juga sangat sombong. Tidak apa-apa, karena kau tidak memperhatikan, aku tidak akan sopan. Roh Kudus bergumam, konyol sekali, hari ini kau harus membayarnya dengan darah. Seekor gagak emas berkata dengan marah. Ketua, kita harus membunuh orang-orang ini untuk membalaskan dendam rakyat kita. Jinwu bertanya, bunuh mereka dan selamatkan muka bangsa Jinwu. Banyak bangsa Jinwu berteriak, dan mereka semua marah. Jinwu tua menatap dingin ke arah Ye Chen dan beberapa orang lainnya, berkata, hari ini tidak membunuhmu, tidak cukup untuk meredakan amarah. Kalau begitu, ayo. Ye Chen sudah menantikan pertarungan melawan Hunyuan Daluo Jinxian. Ia ingin tahu apakah ia bisa membunuh Hunyuan Daluo Jinxian. Jinwu tua diprovokasi oleh seorang Luo Jinxian besar. Ia sedang marah saat itu. Jika lawannya banyak, akan sangat disayangkan. Dengan teriakan panjang, Jinwu tua bergegas menuju Ye Chen. Napas Hunyuan Daluo Jinxian menyelimuti, yang sangat kuat. Ada celah besar antara Hunyuan Daluo Jinxian dan Daluo Jinxian. Sekalipun itu ancaman, itu juga bisa menakuti 9 lapisan Daluo Jinxian. Namun, Jinwu tua salah. Ye Chen bukanlah orang biasa. Gengsinya tidak berpengaruh pada Ye Chen. Ye Chen menghancurkan masa lalu dengan mengangkat tinjunya. Ia melancarkannya secara menyeluruh tanpa ragu. Ia menyerang dengan satu pukulan, dan segel tinju raksasa itu pun dibombardir. Angin kencang menyapu, dan seluruh kehampaan meledak. Jinwu tua sedikit bingung. Apakah ini masih kekuatan 9 lapis Daluo Jinxian? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Jinwu tua membentangkan sayapnya yang besar, dan seluruh tubuhnya berkilau kemasan. Cahaya menyilaukan melesat keluar dan bertabrakan dengan segel tinju Ye Chen. Boom! Kekuatan Ye Chen tak tertahankan, dan langsung menghancurkan serangan Jinwu tua. Jinwu tua terkejut, sayapnya terbentang lagi, dan bulunya keluar dan berubah menjadi pedang emas untuk membunuh Ye Chen. Kekuatan pedang-pedang ini mengerikan. Bahkan jika mereka bertemu orang-orang kuat di alam yang sama, mereka juga memiliki daya tangkal yang besar. Namun, Ye Chen tidak takut untuk melawannya dan terus mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan pedang-pedang emas itu. Seluruh tubuhnya menerjang Jinwu tua dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Dao Tian Kuan, Ye Chen meraung dan tinjunya meledak. Ada jejak arus listrik di atasnya, yang membuat orang merasa ngeri. Setelah merasakan kekuatan mengerikan Ye Chen, Jinwu tua itu semakin terkejut. Sepertinya kekuatan ini telah melampaui Hunyuan Daluo Jinxian biasa. Kekuatanmu begitu mengerikan, pantas saja kau begitu percaya diri untuk berteriak bersamaku, seru Jinwu tua dengan marah. Ye Chen berkata dengan dingin, kalau begitu, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan memanggang daging hitam kemasan hari ini. Meskipun kau sedikit lebih tua dan mengunyahnya dengan keras, itu juga daging suci. Jinwu tua mendengar bahwa Ye Chen akan memakannya, dan langsung menjadi marah. Orang-orang Jinwu di sini sedang marah besar. Mereka tidak tahan, mereka harus dibunuh jika bicara begitu liar. Jinwu tua meraung, seluruh tubuhnya mengeluarkan napas, sayap emasnya terbentang, ke arah Ye Chen, ia mengebom untuk membunuh masa lalu. Sayap emas itu, seperti sepasang tinju, bertabrakan dengan Ye Chen dengan kekuatan yang dahsyat. Boom, terdengar suara keras, sayap emas itu tiba-tiba meledak, bulu-bulu emas beterbangan kemana-mana.
Tubuh besar Jinwu tua itu mundur, sayapnya kejang, dan wajahnya menjadi sangat buruk. Baru saja, dia benar-benar terkejut. Kekuatan Ye Chen di luar imajinasinya. Sayapnya hampir patah, dan dia masih kejang-kejang, tidak mampu mengerahkan kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, Ye Chen menerjang maju lagi seperti iblis. Dia mengayunkan tinjunya dan menampilkan 9 tinjunya. Dia membunuh 9 tinju itu berturut-turut. Jinwu tua merasa bahwa kekuatan Ye Chen membuat hatinya bergetar. Pada saat ini, sayapnya tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya, hanya bisa meraung, mengorbankan pedang terbang, ke arah Ye Chen yang telah ditebasnya. Pedang terbang, rumah emas, teror kekuatan. Ye Chen sama sekali tidak takut. Tinjunya bertabrakan dengan pedang terbang emas dan menghasilkan suara keras. Pedang terbang itu terhempas oleh tinju Ye Chen, dan ada retakan pada pedang terbang itu. Wajah Jinwu tua menjadi semakin buruk. Apakah ini masih lantai 9 Daluo Jinxian? Ini adalah kekuatan lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen membunuh dengan tinjunya. Tinjunya kuat dan kecepatannya seperti busur listrik. Dalam sekejap, ia membombardir Jinwu tua. Tubuh Lao Jinwu terpental dan menghantam pohon fusang yang besar. Suara patah tulang terdengar jelas. Wajah orang-orang Jinwu telah berubah drastis. Leluhur mereka yang paling kuat telah dikalahkan. Setelah beberapa saat, semua Jinwu dari klan ini kehilangan kesombongan mereka. Mereka semua menutup mulut dan wajah mereka menjadi sangat buruk. Ye Chen berjalan ke depan Jinwu tua. Ada ekspresi panik di matanya. Ye Chen tidak bicara omong kosong dan menginjaknya. Lao Jinwu menjerit, dan seluruh dadanya runtuh, dan dia langsung pingsan. Semua Jinwu lain di tempat kejadian gemetar ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Kemudian, ada burung gagak emas yang mengepakkan sayap dan segera melarikan diri. Kemudian, ketika Jinwu lain melihat bahwa Jinwu tua itu tidak dapat bertahan hidup, mereka semua segera pergi. Ini adalah interpretasi yang sangat tepat, apa yang disebut bencana, setiap lalat. Orang-orang yang telah kau janjikan untuk lindungi telah meninggalkanmu seperti ini. Jika kau tahu sesuatu tentang hal itu di bawah mata air, aku tidak tahu apakah kau akan membuat hidungmu bengkok. Si kecil Roh Kudus mencibir. Fei Wu, ketika kau sudah tua, itu sedikit kuat, kata Flying Tiger. Jika dagingnya tidak enak, itu adalah tonik. Ye Chen tersenyum. Kemudian, beberapa orang mulai bekerja keras untuk menyingkirkan rambutnya. Ketika ia bangun, ia melihat bahwa ia sudah botak. Ia tidak bangun dalam satu tarikan napas. Ia langsung menyemburkan seteguk darah dan pingsan lagi. Hatiku begitu rapuh sehingga aku melepas pakaiannya dan pingsan. Roh Kudus berkata dengan nada sedikit meremehkan. Kalau aku mengusapmu seperti ini, kau tidak akan marah besar, kan? Kata Flying Tiger bercanda. Beberapa, tangan dan kaki mereka terluka parah sehingga mereka mengeluarkan emas tua dan kemudian merobek perut mereka. Setelah beberapa menit membersihkan, mereka membuang organ-organ tak berguna dan apa yang telah mereka lakukan. Setelah beberapa saat, semangkuk sup Jinwu yang mengepul pun siap. Meskipun Jinwu sudah tua, kuahnya masih lesat. Aku sudah merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Roh Kudus menjilat bibirnya, air liurnya hampir keluar. Aku tidak tahu apakah aku bisa meningkat setelah minum kuah ini. Flying Tiger penuh harapan. Aku tidak tahu apakah kau bisa naik level, tapi Wuyu pasti akan naik level. Ye Chen berkata, Wuyu, kau bisa minum lebih banyak dan lihat apakah kau bisa naik ke level 2 Daluo Jinxian. Tadi, saat membersihkan daging Lao Jinwu, Ye Wuyu menyerap semua kekuatan dari bagian yang terbuang dan mengkonsolidasikan level Daluo Jinxian. Sekarang jika Anda minum sup Jinwu ini lagi, kemungkinan besar akan dipromosikan lagi. Saya tidak bisa menahannya. Ayo kita rebus. Air liur Roh Kudus hampir berceceran di lantai. Ye Chen membuka tutup panci, dan aroma yang kuat tercium di hidung saya, yang membuat saya lapar dan nafsu makan saya terbuka. Roh Kudus yang sedikit demi sedikit segera bergegas membuat mangkuk besar dan mulai minum. Enak sekali. Roh Kudus yang sedikit demi sedikit setelah minum, tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ye Chen dan beberapa orang lainnya juga mengisi mangkuk besar, mulai meminta Ziwei untuk minum. Ye Chen menghabiskan 2 mangkuk sup, 3 mangkuk Roh Kudus dan 4 mangkuk Fei Tianhu. Ye Wuyu, yang dipaksa oleh Ye Chen, meminum 10 mangkuk dan akhirnya tidak bisa berjalan. Ye Chen menyuruh Ye Wuyu mulai memurnikan kekuatan dalam sup. Ye Wuyu menjalankan formula untuk memperkosa makhluk abadi dan mulai menyerapnya. Setelah 1 jam, napas Ye Wuyu mulai naik, mencapai puncak lantai pertama Daluo Jinxian. Ketika ia hendak menembus lantai kedua Daluo Jinxian, tidak ada gerakan. Ye Wuyu sedikit tertekan. Ye Chen berkata dengan lemah, kalau begitu, konsolidasikan lagi, jangan terlalu khawatir. Ye Wuyu mengangguk. Kemudian, Ye Chen mulai melintasi bagian pohon fusang ini. Hutan fusang relatif luas. Ye Chen membutuhkan beberapa jam untuk berjalan keluar dari hutan. Ketika mereka keluar dari hutan fusang, ada beberapa mahkota emas di hutan fusang, yang relatif kuat. Mereka melihat mayat-mayat gagak emas tua di hutan fusang, serta ampas sup yang telah dituang. Mahkota emas itu hampir meledak. Sialan, terlalu arogan. Di dalam tubuh orang Jinwu, aku sangat tidak bermoral. Aku yakin akan mencakar kulit mereka dan membuat mereka kram,
agar mereka mati tanpa tempat pemakaman. Sulit membayangkan beberapa gagak emas menjadi gila. Sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi, yang merupakan aib bagi bangsa Jinwu. Ye Chen dan beberapa orang meninggalkan hutan Fusang, setelah beberapa saat menuju sebuah kota di luar. Kota maju, tanyakan tentang Jalan Senyu, kata Ye Chen. Flying Tiger dan beberapa orang mengangguk tanpa keberatan, lalu mereka masuk ke kota. Kota ini tidak terlalu besar, seharusnya berada di pinggiran Fusang. Setelah memasuki kota, Ye Chen dan beberapa orang melihat bahwa hampir semua orang di kota itu adalah klan iblis, dan kebanyakan dari mereka adalah burung. Di antara klan iblis unggas, Jinwu mendominasi. Ye Chen dan 4 orang berjalan di jalan-jalan kota, dan kemudian di kota melihat beberapa orang yang datang dari Jalan Senyu beberapa hari yang lalu. Di tempat yang dipenuhi klan iblis ini, bertemu dengan Teran, tentu saja ada beberapa warga kota yang merasakan hal yang sama. Ye Chen juga mengetahui dari orang-orang ini bahwa saat ini mereka sedang menuju kota Fusang. Konon, sesuatu yang besar akan terjadi di kota Fusang. Ruixia muncul di hutan kembang sepatu di luar kota Fusang. Menurut catatan orang-orang Jinwu, jika Ruixia muncul di hutan kembang sepatu, itu berarti sesuatu yang sangat penting akan lahir. Seorang pemuda bernama Fudong dari Jalan Senyu berkata kepada Ye Chen. Ruixia muncul di hutan kembang sepatu alba. Roh itu sedikit terkejut, lalu ia menjilat bibirnya. Jadi, kita berencana untuk pergi ke kota Fusang bersama-sama, kata pemuda lain bernama Liu Lin. Aku ingin tahu apakah saudara Ye akan ikut dengan kita, tanya Fudong sambil tersenyum. Karena ia tidak bisa merasakan napas Ye Chen, Roh Kudus, dan harimau terbang, hanya napas Ye Wuyu yang bisa dirasakan dengan jelas. Mereka semua adalah Luo Jinxian tingkat 5 atau 6, jika mereka tidak bisa merasakan napas dan kekuatan satu sama lain, mereka pasti lebih kuat dari mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagus, tidak masalah. Lagi pula, Ye Chen lebih kuat dari mereka. Jika mereka pergi ke kota Fusang bersama, akan jauh lebih aman. Setelah beberapa orang minum di restoran sebentar, kota tiba-tiba menjadi ramai. Kemudian, banyak Jinwu bergegas ke jalan. Apa yang terjadi? Liu Lin ragu. Aku tidak yakin. Ayo kita keluar dan lihat. Seharusnya ada sesuatu yang besar. Kalau tidak, orang Jinwu tidak akan berisik. Fudong berkata. Ye Chen dan yang lainnya melihat keluar, lalu mendengar suara berat. Jika kalian datang dari jalan ilahi, jangan lepaskan mereka. Ada juga kepala Roh Kudus, dan kita harus menangkap mereka bersama. Setelah suara itu terdengar, Fudong dan Liu Lin tercengang, lalu mereka menatap Ye Chen dan keempat orangnya. Saudara Ye, apa yang terjadi? Apa kau memprovokasi orang-orang Jinwu? Fudong terkejut. Bukan apa-apa, kau hanya memotong seekor gagak emas tua dan merebusnya, kata Flying Tiger dengan santai. Mendengar ini, ekspresi wajah Fudong dan Liu Lin berubah. Mereka benar-benar membunuh gagak emas hitam untuk dimakan. Mereka hanya mencari kematian untuk melakukan hal seperti itu di Fusang. Sebelumnya, mereka pikir mereka telah menemukan penolong. Sekarang tampaknya jika mereka bertemu Dewa Wabah, lebih baik menjauhinya, agar tidak membahayakan diri mereka sendiri. Ye Chen melihat ide mereka, dengan tenang berkata, apa yang kita lakukan akan menanggung akibatnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Fudong dan Liu Lin tersenyum canggung. Mereka tidak merasa malu, tidak ada persahabatan di antara mereka. Tidak perlu menyinggung orang-orang Jinwu bersama mereka. Setelah Fudong dan Liu Lin memeluk Ye Chen, mereka menjauh dari Ye Chen, seolah-olah mereka tidak saling kenal. Yah, itu pengecut. Roh Kudus mendengus dengan nada meremehkan. Ye Chen berkata, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa mereka harus berpartisipasi? Ayo kita pergi dan memotong burung gagak emas dan membuat sepanci sup lezat. Ye Chen dan beberapa orang keluar dari restoran, datang ke jalan, sebelumnya berada di pohon kembang sepatu untuk melarikan diri dari Jinwu. Ini mereka, ayo, tangkap mereka, teriak Jinwu sekeras-kerasnya, ekspresinya ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang bisa membunuh Hunyuan Daluo Jinxian. Sungguh mengerikan, kau menggoyangkan wall, Flying Tiger bergumam, dan itu adalah tamparan di masa lalu. Puff, sebelum gagak emas sempat berbicara, ia dihantam oleh Flying Tiger. Terjadi keributan di jalan, dan semua orang Jinwu terkejut melihat pemandangan ini. Tak seorang pun dari mereka dapat membayangkan bahwa di wilayah orang Jinwu, ada orang yang begitu berani membunuh orang-orang dari suku Jinwu dengan sembarangan. Ini sama sekali tidak memperhatikan orang Jinwu. Fudong dan Liu Lin sama-sama ketakutan. Mereka secara terbuka menantang orang Jinwu. Mereka berdua diam-diam memuji diri sendiri bahwa mereka tidak mengikuti Ye Chen, atau mereka tidak akan pernah keluar dari kota. Kau berani membunuh orang-orangku secara terbuka. Kau sangat berani. Seorang Jinwu berdiri dan mencela. Tidak bisakah kau membunuh Jinwu? Roh Kudus bergumam dengan nada meremehkan, jangan kira ini wilayah orang Jinwu. Kita harus bersabar di mana-mana, kita juga punya amarah. Kau akan membayar amarahmu. Suara dingin berwarna emas dan hitam terdengar. Jika kau membunuh orang-orangku, kau pasti akan dibunuh hari ini, sebagai contoh.
Seekor Jinwu yang kuat muncul, dengan aura mengerikan di sekujur tubuhnya, yang membuat Ye Chen dan yang lainnya merasakan tekanan yang kuat. Tatapan Ye Chen sedikit tenggelam dan berkata, aku akan berurusan dengan para mahkota emas di lantai pertama Hunyuan Daluo Jinxian. Jinwu yang lain akan diserahkan kepadamu. Kita akan menyelesaikannya sesegera mungkin, lalu kita akan pergi dari sini. Roh Kudus menjilat bibir para gagak emas itu. Ada perasaan ingin meneteskan air liur. Melihat para gagak emas itu, mereka marah dan ketakutan. Bunuh! Kemarahan Jinwu 9 lapis Luo Jinxian yang besar meraung ke arah roh titik-titik kecil. Roh yang sedikit meremehkan dengungan dingin, tubuh bergerak, kecepatan menyerbu, hanya teror ganas dari tinju yang langsung menyapu. Pukulan ini sangat kuat dan mengerikan. Setelah 9 lapisan Jinwu Daluo Jinxian bertabrakan dengan Roh Kudus, seluruh orang langsung terbang keluar. Kecepatan Roh Kudus sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia mengejarnya, dan kemudian dia menyerang lagi. Wajah gagak emas di lantai 9 Daluo Jinxian sangat berubah. Dia meraung dan melolong, dan menuangkan semua kekuatannya ke sayapnya. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, dan cahaya yang menyilaukan meledak, dengan kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Roh Kudus itu kecil dan tak kenal takut, dengan sepasang tinju untuk menyapu dunia. Boom! Suara keras datang, dan seluruh tubuh Jinwu 9 lantai Daluo Jinxian terbang keluar. Sayapnya telah patah, dan tubuhnya yang besar tergeletak di tanah, tidak dapat berdiri. Dia batuk darah dengan kemarahan dan kengerian di matanya. Roh Kudus terus berdengung, dan tubuhnya secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia tiba di 9 lapis gagak emas darah Jinxian, lalu mengangkat tinjunya dan membunuhnya. Beraninya kau, Hunyuan Daluo Jinxian, lapisan Jinwu itu langsung marah dan meminta bantuan. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri. Suara Ye Chen terdengar acuh tak acuh, memberi orang semacam dampak spiritual. Tangan Ye Chen, menghalangi Hunyuan Daluo Jinxian, lapisan emas di depannya, dengan tatapan dingin, membunuh dengan dingin. Aku tidak tahu bagaimana kau membunuh pemimpin klan Liu Yun, tetapi jika kau bertemu denganku hari ini, hanya ada satu cara untuk mati. Kata Hunyuan Daluo Jinxian, lapisan Jinwu yang tak tertandingi itu. Ye Chen mencibir, Jinwu tua itu bisa mati di tanganku, kau tidak bisa melarikan diri. Dengan itu, Ye Chen mengambil inisiatif untuk mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dalam sekejap. Sebuah momentum agung meraung, dan seluruh kondisinya telah mencapai titik ekstrim. Dia mengepalkan tinjunya dan membunuhnya dengan tinjunya. Segel tinju itu kuat dan dahsyat, yang menyapu gunung seperti tsunami. Jinwu Hunyuan Daluo Jinxian itu meraung, seorang Daluo Jinxian berani mengambil inisiatif untuk. Sungguh konyol, napas seluruh tubuhnya langsung mencapai batas Hunyuan Daluo Jinxian. Dia tahu Ye Chen telah membunuh Jinwu tua, jadi dia tidak ceroboh. Jinwu memegang pedang emas panjang dan membunuhnya dengan pedang. Pedang emas itu terpotong dan cahaya keemasan memenuhi langit. Boom! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan cahaya pedang emas, dan kekuatan yang kuat meledak pada saat itu. Tubuh Ye Chen segera mundur, dan Jinwu tidak memanfaatkannya. Pedang emas itu terhempas dan tubuhnya juga terkejut hingga bangkit kembali. Ye Chen mencibir, tapi begitu. Jinwu tampak muram. Ia meremehkan kekuatan Ye Chen. Jika ia bisa membunuh Jinwu tua, kekuatannya pasti tidak akan buruk. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai, tapi kaulah yang melakukannya. Jinwu meraung dan menyerang lagi. Kali ini, kekuatan Jinwu meningkat pesat, dan pedangnya semakin menyilaukan. Saat pedang diayunkan, sekumpulan api yang membara menyapu, seperti api matahari, membakar segalanya. Membandingkan api denganku, Ye Chen mencibir, lalu mengeluarkan tungku pemurnian, menuju Jinwu yang menyerang. Api tungku alkimia menyembur keluar, langsung menghancurkan api Jinwu, dan api Jinwu pun padam dalam sekejap. Wajah Jinwu berubah drastis ketika api tungku pemurnian terbunuh. Ia merasakan semacam tekanan mengerikan dari Tuhan, yang membuat api di hatinya bergetar. Jinwu segera mundur untuk menghindari serangan tungku alkimia. Di saat yang sama, Ye Chen melancarkan serangan lain. Dia mengayunkan tinjunya dan meraung seperti sapi. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan membombardir Jinwu. Ini adalah tinju iblis banteng Ye Chen yang kuat. Tinju semacam ini mendominasi dan arogan. Tidak mengatakan kebenaran apapun. Seolah-olah banteng itu gila. Dia ingin menyerbu dan menginjak-injak segalanya. Wajah Jinwu berubah drastis lagi. Bagaimana mungkin seorang Daluo Jinxian tingkat 9 memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Pada saat ini, Jinwu menyadari bahwa Jinwu tua itu sama sekali tidak adil. Jinwu meraung ke langit, dan darahnya tersapu. Bulu emas menjadi semakin menyilaukan. Semua kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi bersama, dan dia melesat ke arah Ye Chen. Satu demi satu cahaya pedang yang menakjubkan, semburan cahaya keemasan mekar, menunjukkan kekuatan Jinwu. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan Ye Chen sangat arogan. Dia menjadi orang suci dalam dagingnya, dan kekuatannya tak terhentikan. Selain itu, kekuatan tinju yang kuat dari tinju iblis banteng membuat kekuatan ini sangat menakutkan. Semua serangan Jinwu dilumpuhkan oleh tinju Ye Chen. Tinju Ye Chen menghancurkan segalanya dan menghantam dada Jinwu. Puff! Dada Jinwu langsung meledak,
darah berceceran di mana-mana, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menghancurkan gedung-gedung besar. Semua orang terkejut, seorang Luo Jinxian tingkat 9 yang agung benar-benar menghancurkan seorang Hunyuan dan Luo Jinxian, ini seperti mimpi. Mengerikan, Fu Dong di kejauhan benar-benar tercengang. Hunyuan dan Luo Jinxian dikalahkan olehnya dengan cara seperti ini. Liu Lin juga membuka mulutnya, sama sekali tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Ia juga seorang teran, juga memulai jalan Senyu, mengapa celahnya begitu besar. Di antara orang-orang Jinwu, semua orang terkejut. Mereka ingin melihat Ye Chen dicabik-cabik, tetapi mereka benar-benar bodoh. Ye Chen berjalan di depan Jinwu, menatapnya dengan dingin, dan berkata, apakah menurutmu mudah menindas orang-orangku ketika mereka datang ke Jinwu? Beraninya kau membunuhku, kau tidak ingin keluar dari Fusang. Jinwu meraung, kau tidak bisa melihatku keluar dari Fusang. Ye Chen berkata, dengan tangannya yang seperti pisau, ia menebas. Puff, kepala Jinwu terguling dan darah bercucuran. Orang-orang Jinwu gempar, wajah mereka menjadi sangat buruk, dan mereka membenci serta takut pada Ye Chen. Tidak ada Jinwu yang berani berdiri dan mengatakan apapun. Aku bisa merebusnya lagi hari ini. Rasanya hambar. Bintik kecil Roh Kudus melihat Jinwu milik Hunyuan dan Luo Jinxian terbunuh, haha tertawa. Tiba-tiba, mereka dipenuhi benang hitam, dan bahkan ingin merebus Jinwu. Pada saat ini, roh kecil itu telah membunuh 3 Luo Jinxian tingkat 9 dari Jinwu, sementara Feitian Tiger akan membunuh 67 Luo Jinxian tingkat 8 dari Jinwu. Panenku melimpah hari ini, kapan aku harus makan begitu banyak mahkota emas? Flying Tiger tertawa terbahak-bahak. Mahkota emas itu tidak akan digunakan. Tidak akan banyak gunanya. Jangan khawatir, kau bisa mengambil kekuatan mereka dan kami akan membawa mereka keluar untuk makan, kata Ye Chen. Ye Wuyu segera menjalankan Daluo Paxian Jue dan menyerap semua kekuatan Jinwu yang telah terbunuh, lalu ia merasa telah menerobos. Ye Chen segera meninggalkan kota dan menghilang. Saat ini, seluruh kota bergejolak. Orang-orang Jinwu marah kepada Ye Chen dan mengancam akan membayar harga darah. Mereka yang membunuh orang-orangku tidak akan pernah menyerah. Kita harus membunuhnya, teriak beberapa Jinwu dengan marah. Fu Dong tampak muram dan berkata, sebaiknya kita pergi secepat mungkin, kalau-kalau mereka menjadi sasaran frustrasi mereka. Liu Lin mengangguk, dan beberapa orang segera meninggalkan kota. Ye Chen dan beberapa orang meninggalkan kota yang jauh, lalu tiba di sebuah gunung. Ye Wuyu sedang dalam perjalanan, dan napasnya terengah-engah. Sesampainya di gunung, ia langsung menerobos ke lantai 2 Daluo Jinxian.